Para jamaah yang kami hormati, taklim malam Senin, kita akan memulai mengaji dan mengkaji juz 30. Juz 30 yaitu surah An-Naba, dengan berdasarkan kitab yang kita pakai, kitab Safwatu At-Tafasir yang dikarang oleh As-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan beliau masih hidup, ulama kontemporer, ulama Syria. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Yang kita pelajari mulai malam ini adalah juz 30. Jadi Al-Quran ada 30 juz, yang kita akan pelajari adalah juz yang ke-30. Juz 30 ini awal dari juz 30 yaitu surah An-Naba. Urutannya urutan yang ke-79, atau disebut juga dengan surah Amma. Maka disebut, ada istilahnya juz Amma. Juz Amma artinya, kalau juz Amma itu juz yang ke-30 yang diawali dengan amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi surah ini disebut juga dengan surah An-Naba atau surah Amma yatasaalun, dan juznya disebut dengan juz Amma. Maka ada istilah juz Amma, berarti itu juz yang ke-30. Ada orang enggak paham, begitu pelantikan santri sudah selesai menghafal 30 juz, karena dia enggak paham, masih tanya lagi, masih berapa juz lagi? Masih berapa juz lagi? Paling akhir juz 30. Makanya mesti tahu. Kadang ada yang nggak tahu, Quran itu terdiri dari 30 juz. Jadi kalau orang sudah hafal 30 juz, jangan ditanya berapa juz lagi gitu. Berarti ketahuan dia enggak paham. Nah, jamaah yang kami hormati, ayatnya pendek-pendek. Berarti ini kalau ayat-ayatnya pendek, itu berarti surat ini adalah surat apa? Makkiyah. Itu. Ayatnya pendek-pendek. Maka itu ciri daripada, salah satu ciri surah Makkiyah. Surah Makkiyah, karena ada surah Makkiyah, ada juga surah Madaniyah. Makkiyah itu terambil dari kata Makkah, karena diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Dan surah Madaniyah terambil dari kata Madinah, karena Quran itu diturunkan di kota Madinah dan juga diturunkan di kota Makkah. Cuma ada cirinya, di antara cirinya, kalau surah Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek. Kalau surah Madaniyah itu ayat-ayatnya panjang. Seperti Ali Imran, Al-Baqarah itu Madaniyah. Baik. Suratu Amma Makkiyatun wa tusamma surah An-Naba, dinamakan juga surah An-Naba, lianna fiha al-khabarul ham 'anil qiyamah, karena terdapat di dalam surah ini
li'anna fiha al-khabar alham. Ada berita yang penting, yang besar. Tentang apa? Anil qiyamah. Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Wal ba'si wan nusur. Dan adanya hari berbangkit. Semua orang yang sudah meninggal dikubur ratusan tahun, miliaran tahun, itu semua nanti dikumpulkan oleh Allah, dihidupkan lagi. Itu yang namanya yaumul ba'si, hari berbangkit. Amma yatasaalun anin naba'il azim. An-naba. Jadi an-naba itu artinya berita besar, berita penting. Maka dari kata an-naba ada istilah nabi. Nah, gitu. Ada istilah nabi. Nabi itu seakar kata dengan an-naba. Naba itu berita yang besar, berita yang penting. An-nabi adalah seorang yang memberitahukan berita yang penting. Nabi itu ya memberikan informasi tentang berita-berita penting, termasuk adanya hari kiamat. Kita tahu itu semua karena diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi, nggak ada Al-Quran, kita tidak tahu bahwa akan ada kehidupan lagi, sehingga ada orang yang salah memahami hidup ini. Seperti tadi dimumikan, dianggap kalau dimumikan itu dianggap biar hidup di sana, padahal baik yang semua orang akan hancur jasadnya, tubuhnya, kecuali orang-orang yang Allah izinkan tidak hancur. Para nabi, para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad beliau sampai sekarang utuh. Tapi kalau kita manusia biasa, manusia biasa masuk ke dalam kubur berhari-hari, berminggu-minggu, itu akan hancur, akan hancur. Ada sebuah penemuan, penelitian di antara bagian tubuh manusia itu ada namanya tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor itulah nanti Allah alam bisawab yang menjadi cikal bakal dihidupkannya lagi manusia. Itu tulang ekor. Dalam bahasa Arab azmuz zanab, tulang ekor itu yang menjadi cikal bakal dihidupkannya lagi manusia. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surah ini mihwaru as-surah yaduru haula isbati aqidatil ba'si. Dalam surah An-Naba ini, berita penting ini, poros pembicaraan mihwarul ba'si itu pada aqidatul ba'si, yaitu tentang keyakinan akidah terhadap yaumul ba'si, yaitu hari berbangkit. Semua orang akan dibangkitkan lagi. Allati talama ankaraha al-musyrikun, yang tentu saja tentang hari berbangkit ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak percaya kepada hari berbangkit. Enggak percaya kepada hari berbangkit.
Mana mungkin orang kalau sudah hancur dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan terhadap hari berbangkit itu menjadikan kita hidup di dunia ini betul-betul memanfaatkan hidup. Ayam mati selesai, kambing mati selesai, kucing mati selesai. Tapi kalau manusia mati, bukan selesai akhir dari segala-galanya. Kalau kucing mati selesai sudah. Tapi kalau manusia mati akan menjalani hidup terus yang akan panjang, akan melalui tahapan-tahapan, akan ada pertanggungjawaban terhadap kehidupan ini. Maka keyakinan terhadap hari berbangkit menjadikan hidup kita ini berhati-hati dalam hidup, bersungguh-sungguh taat kepada Allah, bersungguh-sungguh taat kepada Rasul. Itu jangan beriman kepada hari berbangkit menjadikan hidup kita ini tidak aktif, malah jangan. Gimana perusahaannya, bawaannya mau mati aja. Justru nggak begitu. Justru hidup tetap bekerja, semangat. Tapi itu diniatkan semua apa yang kita miliki untuk kebaikan, mencari ridhonya Allah. Nah, begitu. Ya. Karena kita tidak bisa lepaskan dunia. Ya. Dunia menjadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Begitu. Kalau kita tanam padi, tumbuh padi. Kita tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam rumput, tumbuh rumput. Enggak pernah nanam, enggak pernah panen. Nah, begitu. Nah. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kalau dia melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa, kejahatan, nanti dia mendapatkan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil kebaikan, sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Makanya kita senang dengan kebaikan. Senangnya itu dengan kebaikan. Mengaji, sholat, itu kebaikan. Sekecil apapun, ada duri di jalan nih, itu jangan dikira bukan kebaikan. Kita lihat di jalan ada paku, bismillah, saya ambil paku ini, jangan sampai mencelakakan orang. Itu sudah termasuk kebaikan, jangan dikira. Itu kalau orang memahami kebaikan. Kalau enggak memahami kebaikan, malah dibalik. Bukan paku yang diambil, naroin paku di jalan. Siapa yang naroin paku itu? Ada yang naroin paku di jalan. Tapi jangan nuduh orang macam-macam, nggak boleh. Yang penting ada aja begitu. Itu kita lagi bawa mobil, saya pernah itu. Alhamdulillah itu kita mau naik gunung ke Sukabumi, mampir di SPBU, tiba-tiba mata itu langsung aja pas di pengisian nambah angin itu di SPBU, tiba-tiba mata kita langsung, Masya Allah, ada paku. Ada paku, sama dia langsung ditambal itu berarti kan di jalan ada paku. Ya kalau ada paku kagak dia yang naruh, siapa yang naruh gitu kan. Ya kita berhusnuzon, mungkin lagi dibawa mobil jatuh gitu aja. Ada pohon
di jalan, tumbang, menghalangi orang, itu kebaikan, jangan dikira. Kalau yang nggak paham tentang kebaikan dikira kebaikan itu sholat, puasa, ngaji, itu doang. Sekecil apapun kebaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka kita senangnya itu dengan kebaikan terus. Karena ada yaumul jaza nanti, ada yaumul ba'si, hari berbangkit. Itulah surah An-Naba, ya. Mihwarus surah itu, ya, berkisar pada yang utama isbatu aqidah al-ba'si, tentang akidah, keyakinan adanya hari berbangkit. Maka orang beriman itu dia nggak takut menghadapi kematian, nggak takut menghadapi kematian, karena dianggap dengan kematian itu awal perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kubur itu pun ada yang kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman surga. Mudah-mudahan kubur kita nanti taman surga, amin. Orang tua kita, guru kita, keluarga kita. Tapi juga ada kubur itu naudzubillah min zalik, hufrah min hufarin nira, lubang api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, bahagiakan kita dunia akhirat. Inilah awal kita pelajari, insyaallah akan terus kita kaji. Panjang umur, sehat, ya, sehingga kita terus bisa mengkaji. Dan hari ini, malam ini, awal perjumpaan kita setelah kita berlibur, berpuasa, dan kita beridul fitri. Dan sekali lagi semoga Allah istiqomahkan kita di dalam thalabul ilmi, amin. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.